Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in our English class with me. And today we are going to discuss about conditional sentence. Last meeting, I asked you about what will you do if you find a magical lamp. Ya, dan banyak yang sudah menjawab dengan ini, ingin itu gitu ya. Karena sebenarnya kita akan membahas tentang ini, conditional sentence. Kemarin ada yang menjawab misalnya, if I find a magical lamp, I will go around the world. Jika saya menemukan lampu ajaib, saya akan berkeliling dunia, gitu kan? Itu menggunakan ini kan kalimat if. Oke, conditional sentence ini terbagi ke dalam 3 bagian. Ada 3 jenis, 3 tipe, 3 type of conditional sentence. Yang pertama adalah tipe pertama yang seperti yang kita bicarakan di minggu kemarin, menggunakan tipe yang pertama ini. Contoh kalimatnya ini, if I have money, I will buy a new car. Nih ya, jika saya memiliki uang, saya akan membeli sebuah mobil baru. Kemudian ada tipe kedua, nah, if I had money, I would buy a new car. Jika saya sudah mempunyai uang, saya akan membeli sebuah mobil. Nanti kondisinya kita jelaskan. Dan yang ketiga, contohnya, if I had money, I would have bought a new car. Jadi conditional sentence have 3 types. Tipe yang pertama ini menggunakan verb one, nih kata kerjanya kata kerja bentuk pertama, dan tipe kedua menggunakan verb two, kata kerja kedua. Bisa dilihat ini ada had, dan kalau verb one-nya ada have, dan tipe ketiga menggunakan had di sini walaupun sama tapi diikuti oleh had plus verb 3. Itu ya. Jadi bedanya kalau tipe pertama menggunakan verb 1, type 2 verb 2, and type 3 had plus verb 3. Nah, sekarang kita bahas tentang maknanya. Apa sih perbedaan makna dari menggunakan tipe 1, 2, dan 3? Nah, perlu diketahui, if you use the type 1 of conditional sentence, itu artinya kejadiannya belum terjadi dan kita baru punya keinginan kalau kondisinya memungkinkan. Contoh, kita sekarang berangan-angan dulu. Mengatakan, if I have money, jika saya memiliki uang, I will buy a new car. Saya akan membeli sebuah mobil baru. Dimana kita baru ngomong sekarang dan kejadiannya kita akan baru tahu beberapa waktu kemudian. Ya bisa terjadi, bisa tidak. Kalau misalnya kita punya uang ya kita beli, kalau tidak berarti tidak beli, gitu ya. Dan ini bisa kita rumuskan, the pattern of the sentence we use if, conditional sentence ya harus menggunakan if, atau ini disebut juga dengan if clause. Ya, if dalam bahasa Inggris artinya jika. If plus subject, subjeknya di sini I kan. Terus plus have, kata kerjanya ini verb one. Itu kalau ada objeknya berarti plus objek. Kemudian put koma, dan dilanjutkan setelah itu subject plus will plus verb one. Ini formulanya. Going to the next type, ini conditional, the second conditional atau conditional tipe kedua. Kita perhatikan di sini ada perbedaannya. Kalau di sini have, kita menggunakan had, yang mana di tipe kedua ini memiliki verb 2 ya. Jadi kita formulasikan seperti ini, if plus subject masih sama, plus verb 2. Verb 2 dari have ini jadi had, plus object kalau ada objeknya, kemudian koma, subject plus. Kalau yang ini will, maka di sini menggunakan would ya, plus would plus verb 1. Ini formulanya. Nah, so when we use the second conditional sentence, kapan kita menggunakan conditional sentence yang kedua ini? Conditional sentence kedua ini kita gunakan ketika kita berbicara sekarang dan kondisinya adanya sekarang, gitu. Jadi seperti ketika mengatakan if I had money I would buy a new car. Kalau saya punya uang, saya akan membeli mobil baru. Jadi kenyataannya apa? Kenyataannya saya tidak memiliki uang, jadi saya tidak akan membeli mobil baru, gitu. Jadi ini ada faktanya. Faktanya adalah ini. Faktanya saya harus negatif.
I don't have money. Artinya saya tidak memiliki uang, jadi saya tidak akan membeli sebuah mobil baru. Kalau ininya positif, maka kenyataannya negatif. Kalau if clause-nya negatif, makanya harus positif. Berarti ketika orang mengatakan if I had money, artinya dia nggak punya uang. Gitu. Ya, pada saat dia ngomong. Beda dengan yang pertama, ini mah dia berangan-angan di masa yang akan datang. Kalau ini sekarang. Makanya di sini disebutnya dengan unreal present. Unreal present itu artinya tidak terjadi di masa sekarang. Ngomongnya sekarang dan kenyataannya juga sekarang. Perbedaannya seperti ini. Tipe yang pertama mengatakan sesuatu yang baru akan terjadi di masa yang akan datang. Tipe kedua berbicara angan-angan yang tidak terjadi sekarang. Dan itu bahasan kita tentang conditional sentence. If you have more questions, you want to ask more about conditional sentence, we can discuss in our WhatsApp group. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.